Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semua sehat? Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan menolong kita, memberkati kita, bahkan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar kembali. Kita bersyukur kita hidup dan menikmati kehidupan ini semata-mata anugerah daripada Tuhan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena pagi ini kami dapat memulai pelajaran kami kembali. Doa kami biarlah Tuhan menolong memberkati kami agar pelajaran hari ini boleh dapat mempermuliakan nama Tuhan dan kami semua boleh diberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 5 yang kita ambil dari bab 14. Temanya menanggalkan manusia lama. Tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar bagaimana cara menanggalkan manusia lama dan dapat menjadi anak-anak yang lebih baik melalui sikap dan perbuatan. Nah, sebelum kita memahami bagaimana cara menanggalkan manusia lama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu manusia lama. Manusia lama adalah cara hidup orang berdosa, yaitu manusia masih hidup di dalam dosa dan terikat dengan iblis. Anak-anak, kita harus tahu ciri-ciri manusia lama itu. Apa ciri-ciri manusia lama? Yang pertama, hidup dengan pikiran yang sia-sia. Yang kedua, hidup kafir, tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak jelas dalam beribadah. Yang berikut, yang ketiga, hidup dipenuhi hawa nafsu dan membawa kebinasaan. Itulah ciri-ciri manusia lama. Apakah anak-anak masih hidup dalam manusia lama? Coba kalian ingat kembali dan kalian pikirkan keadaan kalian saat ini. Apakah kalian masih hidup dalam manusia lama? Kalau kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri manusia lama, kita mau belajar bagaimana cara meninggalkan manusia lama. Yang pertama, manusia harus hidup bersama dengan Kristus. Bagaimana supaya kita tetap hidup bersama dengan Kristus? Kita harus melakukan doa setiap hari. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus memohon kepada Allah untuk diberikan hikmat supaya kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, cara meninggalkan manusia lama, kita harus membaca Alkitab. Karena melalui Alkitab itulah kita dituntun, kita diajar, kita diberikan kemampuan, berikan hikmat untuk membedakan mana yang salah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan melalui nyanyian. Kita harus memuji Tuhan setiap hari, mengagungkan Tuhan. Karena melalui pujianlah Allah dipermuliakan, hidup kita memperoleh sukacita, dan kita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang berikut, cara meninggalkan manusia lama, kita harus menggunakan perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan senjata rohani itu terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Bagaimana cara menggunakan perlengkapan rohani? Yang pertama, kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ada tempatnya ada di kepala. Artinya, keselamatan yang dalam Kristus itu memberikan pengampunan atas segala dosa kita, baik pada masa lalu dan memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa pada masa yang akan datang. Yang berikut, bagaimana cara menggunakan perlengkapan senjata rohani?
kita harus menggunakan baju sirah keadilan. Setiap orang percaya harus kebal terhadap serangan-serangan yang menimpa hidupnya. Kita tahu bahwa baju sirah adalah baju yang paling ampuh untuk menahan ketika peluru tajam ingin diberikan kepada kita atau ingin dilemparkan kepada kita, itu dapat ditangkis melalui baju sirah ini. Nah, oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan tidak boleh takut dengan serangan apapun. Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang berikut, bagaimana kita dapat meninggalkan manusia lama? Kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang adalah tempat menyandang pedang seorang prajurit supaya ia bebas dan bergerak. Nah, demikian juga dengan orang percaya, kita dapat bebas, dapat sungguh bergerak untuk cepat, ya, dan tidak ragu lagi di dalam mengikut Tuhan. Jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tetap akan dan terus menerus di dalam kebenaran, dan kita akan terus memiliki kebenaran di dalam diri kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang berikut, untuk menanggalkan manusia lama, kita harus menggunakan pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Firman Allah adalah senjata kita untuk menahan serangan dosa dan sekaligus senjata kita untuk menyerang dosa-dosa di dunia ini. Anak-anak yang saya kasihi, firman Allah iya dan amin. Ia akan terus menolong kita, mengingatkan kita, menegur kita jika kita melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan, dan terus akan menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Alkitab perlu kita baca setiap hari. Kita harus merenungkannya setiap hari dan kita harus melakukannya tiap-tiap hari supaya hidup kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang kasihi, yang berikut bagaimana cara menanggalkan manusia lama? Kita harus melakukan doa. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang doa. Berdoa harus kita lakukan secara terus-menerus. Kita tidak boleh bosan berdoa. Kita harus berbicara kepada Tuhan terus-menerus setiap hari. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Yang kedua, berdoa harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kita harus melakukan doa secara sungguh-sungguh, secara serius, tidak bermain-main. Karena Tuhan Allah tidak mau dipermainkan. Dia mengerti apa keluhan hati kita. Dia juga mengerti siapa kita. Dan dia juga mengerti apa yang kita inginkan. Untuk itu mari kita berdoa terus menerus supaya Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Yang berikut, untuk meninggalkan manusia lama, kita harus menggunakan perisai iman. Kita harus hidup di dalam Kristus agar kita diselamatkan dari setiap pencobaan. Iman adalah suatu yang kita tidak lihat, tetapi kita percaya dengan iman yang sungguh, setiap doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dengan iman kita kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan bersama dengan kita. Dengan iman kita dapat mengatasi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita. Termasuk saat ini kita mengalami keadaan yang luar biasa dan menakutkan kita. Tapi yakinlah, dengan percaya kepada Tuhan Yesus akan menyertai kita dan melindungi kita, menjaga kita, keluar masuk kita hari ini dan selama-lamanya dimanapun kita berada. Yang terakhir, untuk meninggalkan manusia lama, kita harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bergerak dengan cepat dan rela untuk memberitakan Injil. Supaya melalui pemberitaan Injil yang kita beritakan, banyak orang diselamatkan.
Supaya melalui berita Injil yang kita sampaikan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahwa untuk menghadapi usaha iblis dalam menjatuhkan orang percaya diperlukan senjata rohani. Mari kita meninggalkan manusia lama kita dan terus kita berlomba untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami supaya kami memperlengkapi diri kami dengan senjata rohani sehingga kehidupan kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kami terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan kuasa dosa dunia ini yang ingin menjatuhkan iman kami. Dan biarlah Engkau memegang hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran yang bisa sampaikan hari ini. Biarlah melalui pelajaran ini kita terus tetap mengikut Tuhan dan terus mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.